Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami senantiasa berharap Bapak Ibu ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-256 ya, di mana kita akan mengangkat satu topik bahasan yang menarik yang berjudul meminta di dalam doa yang benar. Nas firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 23b sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan membaca nas firman Tuhan ini untuk kita bersama-sama. Injil Yohanes pasal 16 ayat 23b sampai dengan ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara tentu pernah berdoa. Bahkan bisa dibilang doa mungkin saja menjadi kebiasaan hidup saudara, gaya hidup saudara hari lepas hari. Bangun tidur, ketika saudara bangun di pagi atau di subuh hari ya, terkhusus bagi saudara yang memiliki disiplin untuk bersaat teduh, bagus untukmu. Di mana engkau membangun kehidupanmu dengan mendirikan mezbah di hadapan Tuhan, yakni pujian, penyembahan dan doa, serta membaca merenungkan firman Tuhan. Kalau saudara melakukannya, maka saudara membangun suatu disiplin rohani yang baik tentunya ya, yang akan bermanfaat bagi saudara menghadapi segala pergumulan di sepanjang hari. Kemudian setelah itu biasanya kita memiliki gaya hidup yakni doa makan. Makan pagi, siang, malam. Kemudian doa sebelum tidur. Pada umumnya ya anak-anak Tuhan biasa memiliki waktu doa yang 3 kali sehari seperti inilah. Ya. Puji Tuhan kalau saudara bisa menambahkan waktu doa syafaat pribadimu, atau waktu doa di mana engkau meluangkan waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan ya. Di dalam perjanjian lama, khususnya kitab Mazmur, dikatakan bahwa Daud itu 7 kali ia menghadap Tuhan berdoa ya. Lucunya doa ini kalau ditransliterasi ke dalam bahasa Aram ya, berasal dari kata Aram. Bahasa Aram itu adalah bahasa di era zaman Tuhan Yesus, bahasa sehari-hari itu bahasa Aram ya. Dan kabarnya bahasa Aram itu bisa dibilang sebagai bahasa Arab kuno, karena banyak kali bahasa Arab itu bersumber juga dari bahasa Aram. Jadi salah satu kosakata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang berakar dari doa itu adalah akar dari kata sholat ya. Jadi pada waktu Raja Daud ya berdoa atau beribadah kepada Tuhan dalam satu hari 7 kali. Banyak orang-orang Kristen Ortodoks yang meniru dalam satu hari mereka beribadah atau berdoa sebanyak 7 kali. Nah, apapun yang saudara lakukan, selama itu saudara lakukan untuk memuliakan Tuhan dan dengan tujuan untuk lebih dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, membangun diri saudara di atas kebenaran firman Tuhan, maka semuanya baik. Itu masing-masing ya. Tidak semua orang punya gaya ibadah yang berdoa 7 kali dalam sehari. Tidak semua orang juga yang berbicara soal berapa banyak ya. Tetapi yang paling penting ialah kita memiliki relationship sama Tuhan yang digambarkan dengan berdoa. Janganlah kamu jemu-jemu berdoa ya. Sudahkah saudara berdoa hari ini? Apakah doa saudara hanya sebatas rutinitas saja?
Apakah doa saudara hanya sebatas sebuah laporan saja? Ya. Kalau batasannya hanyalah laporan, hanya rutinitas, mungkin saudara kurang menaruh cinta di dalamnya, atau saudara kurang menaruh kasih di dalamnya. Saudara, kalau misalnya saudara berdoa, saudara pasti ingin berdoa dengan ketulusan, dengan kesungguhan hati. Seharusnya sih seperti itu ya. Kali ini kita diajarkan bagaimana meminta dalam doa yang benar. Banyak acuan, banyak referensi dalam Alkitab kita, dalam kitab suci kita, khususnya di dalam Perjanjian Baru. Bagaimana Yesus sendiri mengajarkan orang-orang percaya harusnya berdoa itu seperti apa ya. Ada beberapa referensi di mana Yesus berkata bahwa kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah kamarmu, ada lebih baiknya dikunci ya, supaya saudara fokus kepada Bapamu yang tidak kelihatan. Ya. Yesus mengajarkan kita, kalau engkau berdoa, berdoalah seperti ini. Bapa kami yang ada di sorga. Jadi Yesus mengajarkan bahwa setiap orang percaya memanggil Tuhan Allahnya itu Bapa. Ya. Penjelasannya lebih mudah, karena ini penjelasan buat manusia. Jadi sekali lagi, ketika Yesus mengajarkan berdoa kepada Bapa, sebenarnya Yesus dan Bapa itu jelas ya, di dalam Alkitab itu sudah eksplisit disebutkan adalah satu. Di dalam pembahasan kita sebelumnya juga dikatakan, orang-orang Farisi dan ahli Taurat mau membunuh Yesus gara-gara ia berkata aku dan Bapa adalah satu. Satu hakikat tentunya ya. Bahwa Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa juga ada di dalam Yesus. Mereka saling mendiami. Pada hakikatnya roh ya. Jadi Yesus berkata, kalau engkau berdoa, berdoalah seperti itu. Bahwa kita berseru atau memanggil Tuhan Allah kita itu Bapa. Penjelasannya mudah karena ini akan bisa dipahami manusia dengan mudah di dalam relationship-nya dengan bapaknya, dengan orang tuanya, figur bapak ya. Walaupun mungkin maaf ada banyak di antara saudara yang tumbuh besar tanpa figur seorang ayah mungkin ya, sehingga saudara gagal memandang Tuhan itu sebagai bapa. Tetapi sekali lagi, saya pribadi pun tumbuh dari keluarga di mana saya tidak mendapatkan kasih sayang Bapa yang cukup. Sehingga ketika saya mengenal Yesus, saya dipenuhi oleh rohnya, dan saya memanggil ia Bapa, saya menangis terisak-isak. Karena saya selalu mempunyai gambaran bahwa Bapa itu buruk, Bapa itu tidak baik. Tapi ketika saya bertemu dengan Bapa yang sesungguhnya, Tuhan Allah kita itu sendiri, saya merasakan kasih-Nya yang luar biasa, mencengkeram batin saya, dan tidak sekalipun ia meninggalkan saya. Nah, Bapa seperti ini, saudara tentu akan relate, saudara akan paham bahwa ketika engkau berseru kepada Bapa itu sebuah keintiman. Kita ini disebut sebagai anak-anaknya Tuhan, dan ia adalah Bapa kita. Ya, berbeda dengan ada ajaran lain yang menyatakan bahwa Allahnya itu tidak menjadi Bapa atas siapapun. Tuhan Allah kita, orang Kristen, orang percaya, Yesus mengajar kita bahwa ketika engkau berdoa, engkau harus memanggil Tuhan Allahmu itu Bapa. Satu keintiman. Karena seperti itulah kerinduan Tuhan untuk dekat dengan umatnya. Ada banyak lagi nas-nas firman Tuhan yang lain yang mengajarkan kita tentang kehidupan doa, dan semuanya itu baik, saling melengkapi satu dengan yang lain. Ada firman yang berkata, mintalah maka kamu akan mendapatkan, carilah maka kamu akan mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapatkan, dan yang terakhir ketuklah maka pintu akan dibukakan. Ya. Jadi untuk kita berdoa mesti ada niat. Ya, mesti ada niat dari hati kita. Meminta, mencari, mengetuk itu semuanya dimulai dari niat dan tindakan untuk mengaplikasikannya. Ya. Ada juga nas firman Tuhan yang mengajarkan tentang seorang perempuan
yang meminta pertolongan kepada seorang hakim yang tidak adil. Ia terus-menerus meminta pertolongan dengan tidak jemu-jemu. Tuhan Yesus menggambarkan bahwa seperti itulah juga kita berdoa. Jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah menyerah. Ya. Kenapa doa kita ada yang kadang-kala satu kali didoakan langsung kita dapatkan? Ada doa kita yang sudah berkali-kali, ratusan, bahkan mungkin ribuan kali kita doakan, kita tidak kunjung menerima. Ya saudara ya, saya percaya mulailah dengan satu hal ini dulu di dalam hati saudara. Mulailah dengan satu hal ini dulu, yakni mempercayai bahwa Ia Tuhan Allah kita lebih baik dari semua bapa di dunia ini. Yesus sendiri mengajarkan seperti itu, bahwa Bapamu di sorga itu lebih baik. Masakan bapak di dunia ini aja, masakan ketika anaknya meminta ikan dikasih ular gitu ya, ketika anaknya meminta roti dikasih batu. Mungkin ada bapak yang jahat yang melakukan seperti itu, tetapi pada umumnya ada bapak-bapak kebanyakan ya, ketika anaknya sekriminal apapun dia gitu ya, ketika anaknya meminta makan karena sayangnya sama anaknya, maka ia akan turuti. Tidak pernah ia bermaksud untuk mencelakakannya. Walaupun memang faktanya hari-hari ini banyak tindakan kriminal yang ada orang tua yang toksik, yang jahat, bahkan membunuh anak-anaknya, ada sih ya. Tetapi kebanyakan itu cuma sebagian kecil aja. Kebanyakan orang tua itu walaupun ia jahat, dia pasti akan selalu memikirkan anaknya. Nah, apalagi Bapamu ini di sorga, kata Tuhan Yesus. Jadi sebutan apalagi itu ya penekanan bahwa Bapa itu berkali-kali lipat lebih baik daripada semua bapa yang baik di dunia ini. Jadi mulailah dengan konsep itu dulu ketika saudara berdoa, sehingga saudara tidak mudah menjadi kecewa ketika engkau berdoa dan engkau tidak mendapatkan apa yang engkau doakan. Percayalah bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu seperti Bapamu di dunia ini. Bapak yang baik ya, yang merencanakan yang terbaik, yang mempersiapkan yang terbaik. Saudara tidak relate, ya mungkin kalau saudara masih belum memiliki anak. Kalau saudara sudah memiliki anak, saudara pasti akan paham seperti apakah hati Bapak itu. Saya punya anak, ya, ketika ia meminta, walaupun dia masih kecil ya, ketika ia meminta sesuatu itu dengan tulus, sebagai seorang bapak itu hati saya itu pasti terenyuh, pengen memenuhi aja keinginan anak saya. Itulah hati bapak. Nah, kalau saya aja bapak di dunia yang berdosa ini, saya berdosa, tetapi saya masih memikirkan kebahagiaan anak saya, apalagi Bapakmu di sorga. Mulailah dengan itu dulu. Sehingga ketika saudara berdoa kepada Tuhan dan doamu tidak dijawab dengan waktumu, maka sabarlah. Bukan berarti dia jahat. Nantikanlah Tuhan. Kalau saudara merasa bahwa itu adalah hal urgent, doakan aja terus-menerus ya di hadapan Tuhan. Mungkin Tuhan akan memberikan saudara jawaban atau pengertian ketika Ia tidak menjawab keinginanmu. Banyak orang yang memaksakan kehendaknya, katakanlah dalam hal jodoh. Banyak yang meminta, Tuhan tolong berikan aku si dia. Saudara memaksa kehendakmu, tapi saudara gak dapat-dapat. Saya juga dulu kayak gitu. Ketika masih muda, saya berdoa bagi jodoh saya. Cuma masalahnya saya sudah tahu orang yang saya sukai itu. Saya berdoa supaya dia jadi jodoh saya, seperti itu. Saya berdoa terus-menerus tapi gak kesampaian. Akhirnya saya mengerti sekarang. Ketika Tuhan menjawab di waktunya, ternyata ada banyak proses yang saya harus lalui dulu sebelum saya menerima apa yang Tuhan janjikan. Iya, tetap Ia memberikan saya pasangan hidup, tetapi walaupun agak terlambat, Ia tetap memberikannya sesuai dengan saya minta. Dan persis Tuhan tuh paling tahu apa yang paling tepat buat saya. Saya pikir yang paling tepat tuh si A, si B. Ternyata si C yang gak pernah saya pikirkan, yang gak pernah saya apa. Yang paling tepat tuh itu. Karena sekali lagi saudaraku, saudara adalah orang atau pribadi yang memiliki karakter. Saudara dibesarkan dari background keluarga yang bagaimana. Saudara pasti harus akan bersama dengan orang-orang yang klop dengan engkau. Dan cuma Tuhan yang paling tahu mana yang paling klop. Kadangkala ada orang atau ada rumah tangga itu yang ternyata dua-duanya luka batin, dua-duanya haus perhatian, itu repot juga ya. Makanya jangan memaksa
rencanamu. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menjawab segalanya itu indah pada waktunya. Jadi bagaimana meminta dengan benar kepada Tuhan? Yang pertama sesuai dengan nas firman Tuhan tadi. Mintalah kepada Bapa di dalam namaku, kata Yesus, di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena hanya di dalam nama Yesus ada jalan menuju kepada Bapa, itu jelas, ya. Di dalam nama Yesus juga lebih dari sekedar menyebutkan in the name of Jesus. Lebih dari sekedar itu. Hidup saudara pun harus in the name of Jesus. Hidup saudara pun harus ada di dalam kasih Tuhan. Jangan saudara menggunakan nama Yesus untuk kepentinganmu saja, tetapi hidupmu bertolak belakang dengan kasih Kristus. Itu akan persis seperti anak-anak Skewa yang ketika melihat Rasul Paulus mengusir setan, mereka lalu ikut-ikutan. Mereka mencomot nama Yesus dan berkata, demi nama Yesus yang diberitakan Paulus, aku mengusir engkau setan. Lalu setan itu malah berbalik menyerang anak-anak Skewa dan mencabik-cabik mereka. Serem, iya. Karena mereka cuma mencomot memakai kata dalam nama Yesus, tapi mereka sendirinya tidak tinggal di dalam Kristus Yesus. Ya. Sehingga setiap kita yang berseru kepada nama Yesus, kita harus memperhatikan, apakah hidupku ada di dalam Tuhan. Saya tahu bahwa hidup kita berdosa, tetapi paling tidak kita berusaha hidup untuk menyenangkan Tuhan, berkenan dan menjauhi kejahatan. Itu yang paling penting. Siapa yang berseru kepada Tuhan, memang ia harus menjauhi kejahatan. Saudara ya. Jadi ketika saudara berseru di dalam nama Yesus Tuhan, pastikan bahwa engkau meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau saudara adalah seorang suami, ya, walaupun saudara menggunakan nama Yesus, saudara etis gak berdoa seperti ini. Tuhan, aku sudah bosan dengan istriku. Aku berdoa Tuhan supaya istriku cepat meninggal dan aku bisa menerima dan mendapatkan istri yang baru, yang lebih cantik, lebih mengerti akan aku. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Nah, kira-kira manjur gak doa seperti itu, saudara? Ya, saudara tentu tahu jawabannya. Ketika saudara berdoa di dalam nama Yesus, maka saudara akan berdoa sesuai dan seturut dengan hatinya Tuhan. Tidak mungkin saudara berdoa seperti itu. Ya, karena ketika engkau berdoa, engkau harusnya belajar mengerti Tuhan itu seperti apa. Ya, kau belajar mengerti. Memang saya tidak mau salahkan apapun doa saudara hari-hari ini. Ketika engkau belajar berdoa, ketika engkau belajar berseru kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, apapun itu yang saudara minta, selama itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka minta saja kepada Tuhan Yesus. Saya tidak akan menjudge saudara. Walaupun memang saya mengerti bahwa ada level yang namanya level kedewasaan rohani. Ya, orang-orang yang kalau di awal-awal bertobat ikut Tuhan, biasanya mereka akan meminta segala sesuatu untuk dirinya. Ya, minta rumah mewah, mobil mewah, cita-cita, minta punya iPhone. Ya silahkan aja. Yang penting saudara meminta kepada Tuhan Yesus. Silahkan aja. Ya. Kalau dijawab oleh Tuhan, puji Tuhan, Tuhan mengasihi, memberkati saudara, berarti saudara dipandang siap untuk menerima berkatnya. Tapi kalau Tuhan tidak kunjung menjawab doa saudara, ya saudara juga selidiki diri sendiri. Ya. Yang berikut, meminta dengan benar kepada Tuhan. Sekalipun saudara sudah meminta dengan benar kepada Tuhan. Saya belajar juga bahwa dari bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir itu, mereka ada fase di mana mereka itu diproses, dibentuk oleh Tuhan di padang gurun. Di mana di situ mereka mengalami mujizat pemeliharaan Tuhan. Yakni mana yang keluar atau turun dari sorga, dari langit, ya, mana roti dari sorga yang turun itu mencukupkan kebutuhan makan mereka. Kemudian air yang keluar dari bukit batu. Ya, saudara tentu tahu sendiri ya, padang gurun hampir tidak ada air ya. Tapi Tuhan mengeluarkan air itu dari bukit batu untuk mencukupkan dan memenuhi keperluan ratusan bahkan jutaan umatnya yang berjalan di padang gurun. Tapi ada saatnya, ada masanya ketika mereka sudah siap masuk ke tanah perjanjian, ya, yakni tanah Yerusalem sekarang ini yang dijanjikan oleh Tuhan kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ketika mereka masuk ke tanah itu,
Dan mereka berhasil menduduki tanah itu, mengalahkan musuh-musuh di sana dan menguasai sepenuhnya menjadi hak atau warisan atau milik kepunyaan mereka. Saat itulah mujizat itu berhenti. Dan saat itulah juga mereka harus memenuhi kebutuhan mereka dengan bekerja, mengerjakan ladang atau tanah di mana mereka sudah diam. Nah, saya menyadari bahwa semakin dewasa kita di dalam Tuhan, kita juga seperti itu, saudaraku ya. Mungkin banyak kali mujizat akan jarang terjadi dalam hidup saudara. Saudara harus mendapatkan apa yang saudara inginkan, apa yang saudara doakan. Itu dengan cara bekerja. Bekerja artinya berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. Kalau saudara bekerja secara harafiah, memang bekerja, giat, tekun, rajin, maka apa yang kau inginkan, apa yang diinginkan hatimu, Tuhan akan berikan. Karena Tuhan memberkati pekerjaanmu. Seperti itu. Ya, bukan saya meragukan mujizat ya atau doa. Ya. Hari-hari ini saya merasa bahwa doa saya itu juga harus selaras dengan ketekunan saya. Ya. Kalau saya cuma berdoa tapi saya mengurangi semangat ketekunan saya bekerja, saya tetap tidak akan menerima apa-apa. Ya. Saya berdoa itu sembari harus saya juga sambil giat tekun bekerja. Karena saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Kalau engkau bekerja, kalau engkau tidak bekerja, bagaimana Tuhan turut kerja? Ya saudara ya. Jadi tambahkanlah ketekunan, tambahkan kerajinan di dalam doa-doamu. Ya, jangan cuma rajin berdoa saja, tetapi juga giatkanlah dirimu untuk bekerja. Juga tambahkan kualitas di dalam pekerjaanmu itu. Bekerja dengan kualitas, bekerja dengan memperbaiki pelayanan, pasti Tuhan memberikan saudara hikmat di dalam segala sesuatu. Nah, jadi saudaraku, apapun level kehidupan saudara sekarang, jadikanlah doa itu sebagai bagian dari kehidupan saudara. Puji Tuhan kalau saudara sudah sampai level di mana saudara sudah tidak egois lagi. Yani saudara sudah berdoa bagi kotamu, berdoa bagi keluargamu, berdoa bagi kantormu, berdoa bagi dimanapun engkau ditempatkan, dimanapun engkau dipercayakan, berdoa bagi bangsa negara. Puji Tuhan kalau saudara sampai level itu, berarti saudara sudah pada titik di mana saudara tidak egois. Tapi jangan menganggap bahwa diri saudara lebih baik ya, itu artinya saudara sombong. Apapun level kehidupan rohani saudara, ya saudara bertumbuhlah di dalam kebenaran, dalam kehidupan doa. Jadilah diri saudara apa adanya. Saya sama seperti anak saya tadi. Saya percaya ketika ia masih kecil, ia mungkin akan meminta suatu permintaan tertentu. Saat ia remaja, permintaannya mungkin tidak akan seperti itu lagi, seperti ia kecil. Saat ia sudah mulai besar, mungkin dia akan jarang lagi meminta. Dia mungkin akan terlebih dahulu berusaha dulu. Bahkan ketika ia sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tuanya, ia akan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Seperti itulah, saudara ya, kehidupan doa yang menurut saya benar. Ya, jadi apapun formula doa yang saudara dapatkan hari-hari ini, yang paling penting ialah saudara meminta kepada Tuhan Allah kita, yakni Bapa kita di sorga, di dalam nama Yesus, supaya sukacita saudara penuh. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami dengarkan di kesempatan kali ini. Kami merenungkannya bersama-sama, kami dikuatkan, kami diperbaharui. Tuhan tolong kami agar kami memiliki kehidupan doa yang selalu bertumbuh hari demi hari. Kami bertekun dan tidak jemu-jemu Tuhan berdoa di hadapan-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau rindu untuk menjawab apa yang menjadi seru doa kami. Tetapi kami mulai belajar untuk memasrahkan waktunya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya God is good all the time, and all the time God is good. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.